matte painting untuk iklan gitu ya. Sampai akhirnya saya tahun 2015 itu akhirnya saya lebih banyak mengajar sebagai dosen, mengajar sebagai guru sampai sekarang nih gitu ya. Lebih banyak ke sharing ilmu gitu. Dari Jogja. Oh, oke, dari Jogja. Iya, iya, iya. Kita kemarin-kemarin juga pernah ke Jogja, ke ISI Yogyakarta. Kita juga ada bekerja sama dengan ISI Yogyakarta, tapi itu nanti baru kita sharing infonya, nanti baru kita bakal sharing. Oke, ada lagi yang baru pertama kali hadir? Ya udah banyak beberapa yang udah sering banget ya hadir di acara seperti ini. Ya jadi acara ini spesial banget gitu ya. Aku bakal sharing pesan message yang nggak pernah aku sampaikan. Aku seingat aku nggak pernah, maksudnya bikin khusus kayak gini buat menyampaikan pesan ini gitu ya. Pesan yang aku berharap 20 tahun yang lalu itu aku dengar ada yang kasih tahu gitu. Kayak gitu. Nah, apa aja? Oke, jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Sebarin dengan teman-teman yang lain juga. Untuk menghargai teman-teman yang sudah hadir semua. Oke. Ada teman-teman yang belum bisa masuk kayaknya. Oke ya, saya share screen ya. Oke. Oke, apakah layar saya terlihat? Terlihat, Mas. Oke, siap. Terlihat. Oke, sip. Oke, saya mulai aja ya. Jadi judulnya special message. Saya nggak tahu mau kasih judul apa lagi, karena ini memang benar-benar spesial. Ya, pesan ini saya akan sampaikan satu kali ini aja, dan saya nggak akan ulang. Saya juga rekam webinar ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang masih belum bisa ikut hadir juga nggak apa-apa. Nanti aku kasih rekamannya. Cuma nggak bisa tanya jawab langsung dengan konteks ini secara langsung sama aku malam ini gitu ya kalau yang nggak bisa hadir. Oke. Jadi setiap orang itu ada masa-masanya teman-teman ya. Ada masa-masanya pas mungkin aku berkaca dari aku dulu ya. Ada masa-masanya itu aku semangat belajar, mengumpulkan ilmu gitu ya. Terus coba terus mengurung diri di kamar selama berapa lama gitu loh, bisa berjam-jam gitu kalau belajar gitu ya. Sampai akhirnya bisa mencapai suatu taraf ilmu tertentu dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mendapatkan apresiasi penghargaan. Goalnya memang seperti itu gitu ya. Karena pekerjaan kita ini di dunia animasi dan komputer grafis kita tuh memang dituntut banyak latihan gitu di depan komputer, ya kan memang begitu ya. Kita dilatih untuk banyak mencoba, trial and error, banyak kontak-atik komputer nah di depan komputer, ngulik gitu. Ya. Cuma ya pesan aku, kita ngulik banyak itu memang perlu gitu ya. Kalau kita mau jago, cuma jangan lupa perhatikan kesehatan juga dan jangan lupa perhatikan ini juga kondisi keuangan gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Ya. Biasanya kalau misal masih di umur 20 awal gitu ya, kayak dulu aku hajar aja.
sampai begadang, kotak-katik masih oke, kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu aku udah nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi memang kerjaan seperti kita ini itu identik dengan begadang ya, teman-teman ya. Tidur malam, bahkan bisa sampai pagi, ngotak-ngatik. Nah, itu dulu aku masih kuat banget tuh kayak gitu tuh. Kalau sekarang sih udah nggak bisa. Udah susah, gitu. Terus winningnya aku waktu itu selalu kayak bikin karya baru, terus pokoknya dalam 1 bulan ada 1 karya misalnya kayak gitu ya. Atau teman-teman mungkin 1 minggu 1 karya, atau 1 hari ada 1 karya. Nah, itu nggak masalah. Ada masa-masanya kita seperti itu gitu ya. Jadi giat-giat untuk menghasilkan karya, giat untuk berlatih, giat untuk menggambar, mengasah hard skill kita. Ada masa-masanya seperti itu. Tapi ada hal-hal juga yang jangan dilupakan juga. Jadi kalau dari menurut hematnya aku ya, teman-teman ya, teman-teman itu selagi masuk dalam tahap bersemangat belajar untuk mengasah skill, hard skill, itu jangan lupa untuk aku mulai nih. Nah, mulai ngembangin personal branding dari sekarang, teman-teman. Kenapa? Karena personal branding yang baik itu akan mendatangkan project dan tawaran kepada teman-teman. Gitu. Misalnya gini deh, kalau kita namanya gitu udah mulai kedengeran, terus kita tuh dipercaya sebagai orang yang bisa melakukan ini, modeling atau animasi. Nah, kalau nama kita itu udah sering terdengar, reputasi kita baik, itu biasanya kerjaan itu lebih mudah direkomendasikan ke kita. Kayak gitu. Jadi dibandingkan kita mencari-cari, gitu ya, ya maksudnya emang ada kalanya kita perlu cari, kita perlu nanya, ada nggak yang perlu dibantu, kita perlu kayak gitu. Tapi alangkah baiknya dari awal itu teman-teman udah mulai yang namanya ngebangun personal branding. Jadi teman-teman mau dikenal sebagai apa gitu. Pas nama teman-teman disebut, teman-teman mau diingatnya sebagai apa? Apakah orang yang ceria? Apakah gampang, maksudnya humoris atau serius atau apa gitu loh. Nah, kalau saya sendiri, saya itu ngebangun personal branding saya itu sebagai orang yang bisa dipercaya. Penampilannya rapi, jadi kalau ketemu saya secara offline gitu ya, ya secara offline ya ini, kita kan jadi jarang bisa ketemu secara offline sekarang ya. Kalau secara offline biasa ketemu saya kalau pergi ke tempat, mungkin ke dapur animasi dulunya, masih ada tempat offline-nya di Kemang waktu itu ya. Itu saya tuh pakai bajunya tuh yang rapi, gitu, rapi, sisiran, ya. Kalau sekarang saya pendekin rambutnya. Nah, itu untuk memberikan image yang kalau saya ini orangnya tuh bisa dipercaya. Karena di luar sana itu banyak artis yang jago, ya, yang jago, yang lebih expert, lebih jago dari saya itu banyak banget, gitu ya. Cuma kenapa orang mau kerja sama saya? Kenapa orang mesti mempercayakan proyeknya sama saya? Kenapa dia mau bekerja sama saya gitulah? Kenapa? Nah, saya itu menampilkan image dengan sengaja kalau saya adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau kasih saya project, kalau bekerja sama dengan saya pastikan kerjanya beres. Beres, rahasia terjaga, saya nggak bocorin atau nggak ngomong-ngomong di belakang, pokoknya beres kerjaannya sesuai sama yang diharapkan, kayak gitulah. Nah, personal branding yang seperti itu tuh teman-teman tuh mesti mulai bangun dari sekarang. Apapun tahap karirnya teman-teman saat ini gitu ya. Apakah baru memulai, apakah udah di tengah-tengah. Nah, personal branding itu bagus. Itu adalah aset jangka panjang buat teman-teman yang sangat berharga gitu, reputasi gitu ya, personal branding. Karena itu yang bakal nempel sama teman-teman gitu loh. Duit datang dan pergi gitu loh, ke duit ya. Tapi kalau nama, personal branding itu nempel terus ke kita tuh. Nah, itu yang mesti teman-teman bangun dari sekarang.
Nah, kesalahan saya 20 tahun yang lalu, di awal umur 20-an, itu saya tuh terlalu banyak menghabiskan waktu itu cuma untuk ngasah hard skill, kayak gitu. Nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, tapi semoga eh, semoga apa ya, enggak gitu ya. Tapi kalaupun iya, semoga dari webinar malam ini teman-teman bisa belajar gitu ya. Jadi terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk ngasah hard skill, berjam-jam di kamar, apa pokoknya yang teknis lah, modeling gimana, render gimana, itu bagus dan harus dilakukan, tapi jangan lupakan hal yang lain juga, gitu loh. Jadi waktu itu saya fokusnya kayak mengasah hard skill, memberi makan ego seorang artis, ngebanding-bandingin karya dengan orang lain, kayak gitu ya. Berkompetisi, maksudnya kompetisi kayak gitu nggak apa-apa sih, itu kompetisi yang sehat sih. Jadi waktu itu kan saya masih aktif di forum gitu ya, forum IndoCG waktu itu. Forum luar juga ada. Nah itu kita tuh kayak berkompetisi tuh. Wah posting ini, wah sini posting ini. Waduh saya juga nggak mau kalah, saya posting ini. Saya bikin ini, saya posting ini. Akhirnya kompetisi yang sehat itu tuh menghasilkan ini mengasah saya untuk menjadi artis yang akhirnya tuh bisa nembus ke galeri internasional karena kompetisi yang kayak gitu. Wah ini jago ya, wah uh, ini hebat lu, ayo nggak mau kalah, kayak gitu. Ya, cuma nggak aware dengan membangun personal branding dari awal. Ya, nggak aware, tapi seenggaknya pelan-pelan memang udah ada image kalau, oh, Endro Suryadi, dia jago bikin 3D environment. Nah, itu pelan-pelan udah mulai ada tuh, gitu ya. Cuma itu doang. Tapi kayak image yang lainnya, kayak aku tuh mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana. Nah, itu mungkin yang belum, waktu itu aku belum bangun dengan sengaja. Ya. Yeah. Oke, terus yang kedua, investasikan waktu untuk membangun hubungan dan bukan cuma mengejar hard skill. Nah itu, ini penting banget nih teman-teman. Ini penting banget. Karena kesempatan itu biasanya datang dari hubungan baik dengan orang-orang yang tepat. Jadi sepanjang saya ingat perjalanan karir saya ya, sepanjang saya mengingat dari dulu saya belajar sampai sekarang, dapat kerjaan, itu semua kerjaan-kerjaan itu didapat karena dikenalin lah, atau ada orang yang kenal, atau pokoknya karena hubungan baik dengan teman-teman kita sendiri gitu. Terus kerjaannya datang kayak gitu ya. Terus aku pernah bisa dapat kesempatan kerja di Singapura, itu pun karena rekomendasi dari teman. Jadi kalau diingat-ingat ya, kalau aku ingat-ingat lagi, wah ternyata aku ini bekerja dikit banget karena hasil dari ngelamar pakai CV, ngelamar pakai CV, dikit banget. Lebih banyak itu kayak dikenalin, rekomendasi, lebih banyak kayak gitu. Pas aku ingat-ingat lagi, wah iya juga ya. Ternyata aku dulu paling ngelamar pakai CV itu paling 1-2 kali. Terus sisanya tuh kayak rekomendasi, dikenalin sama si A, teman dari teman kursus dulu gitu ya. Terus bisa dapur animasi. Nah ini teman kursus di Digital Studio sama Mas Rangga sebenarnya tuh gitu ya. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata teman-teman kursus kita, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, itu ternyata bisa di rekanan kerja kita di dunia nyata. Kita tuh nggak benar-benar nggak tahu gitu loh. Makanya penting banget buat kita itu bisa menjaga hubungan baik sama mereka semua, sama orang-orang yang ini ya, teman-temannya kita, teman-teman belajar, kursus kuliah, itu kita nggak bakalan tahu kalau ternyata mereka itu bakal jadi rekanan dan orang-orang yang penting di perjalanan hidup kita nantinya. Kayak gitu. Dan itu bisa terjadi. Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini tuh udah ada beberapa yang ngalamin kayak gitu juga. Aku rasa pasti ada. Gitu ya. Oke, jadi makanya jaga hubungan baik, menginvestasikan waktu dengan sengaja, itu penting gitu ya. Misalnya, ya traktir makan teman sekali-kali lah gitu lah. Ya, atau ada orang yang kita hormati, kita mengajak makan, mau belajar dari dia, ya ngajak makan lah, kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Nah kesalahan saya apa?
Kesalahan saya di awal umur 20-an, berpikir kalau hanya mengurung diri di kamar, terus-menerus, untuk mengupgrade skill, itu adalah suatu kemenangan. Wih, keren. Jadi kayak, eh, yang ngulik-ngulik, terus ngulik terus gitu ya. Wah, ada software baru apa nih? Ada teknik baru apa nih? Itu yang diulik terus gitu. Maksudnya itu nggak itu bagus, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi terlalu berlebihan juga nggak bagus juga, kayak gitu. Jadi eh, terlalu banyak berurusan sama komputer, akhirnya kurang interaksi sama orang, jadinya malahan kemampuan untuk berkomunikasi itu kurang terasah, kurang terbangun. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kita kan hidup ini bukan cuma sama mesin doang ya, sama laptop atau PC gitu ya. Itu jadinya malah kurang terasah gitu loh. Terus skill public speaking itu yang paling parah. Itu skill yang dibutuhkan dalam kehidupan, karena aku kebanyakan di depan komputer, itu pun nggak terasa gitu. Jadi aku bersyukur bisa ada kesempatan untuk mengajar ya, di satu perjalanan karir di hidupku ini aku bisa mengajar, dan itu mengasah skill public speakingku dengan cukup luar biasa kayak gitu. Kalau misalnya nggak tahu deh gitu ya. Padahal ada beberapa skill dalam kehidupan itu yang penting yang dibutuhkan. Jadi aku melihatnya tuh kayak gini. Eh, ada beberapa skill kehidupan ini ya, itu yang kita penting banget buat dipelajari. Contohnya kayak ngelola keuangan, public speaking, ketemu orang, maksudnya public speaking di depan banyak orang gitu ya. Itu hal-hal yang kalau kita nggak pelajari dari awal, dari dini, satu hari itu kita bakal dipaksa untuk bisa itu. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana nih. Mau mempersiapkan diri atau mau tunggu dipaksa. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Mau di depan nih atau mau di belakang gitu ya. Jadi mau di depan dan mau di belakang tuh pokoknya kita tuh tetap ketemu juga akhirnya. Ujungnya kayak gitu. Jadi kayak gitu loh. Nah, ini yang kesalahan saya waktu itu. Apa ya? Saya tuh sangat terobsesi dengan waktu yang luang yang kosong untuk belajar waktu itu. Gitu loh. Ya. Terus-terusan gitu. Nggak salah juga. Tapi tanpa mengindahkan waktu untuk melakukan networking, itu juga nggak oke juga gitu ya. Jadi kita tuh mesti balance, mesti seimbang. Ada kalanya kita ya seperti itu, kita ngasah hard skill, kita habis-habisan, tapi ada kalanya juga kita bisa tetap terbuka untuk bersosialisasi, kayak gitu loh. Yang kayak gitu-gitu, maksudnya kayak gitu ya. Jadi temukan ini keseimbangannya kalian, teman-teman tuh kayak gimana. Find your balance gitu ya. Yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan dilupakan. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita gitu ya. Saya tuh kenal ada satu teman ya. Dia itu jago banget skillnya. Secara hard skill dia itu jago. Sampai pokoknya sekarang udah di tingkat supervisor semestinya sekarang ya. Nah cuma pas ketemu sama kita teman-teman lamanya, itu dia kayak nggak bisa ngobrol. Tapi dia jago. Skill 3D-nya jago. Gitu ya. Kerjanya tuh di Batam. Nah teman-teman tuh tahu lah di mana lah kalau di Batam gitu ya. Dia jago. Cuma bukan orang yang enak untuk diajak hangout kayak gitulah. Sedangkan foundernya, aku nggak tahu teman-teman tahu apa nggak Genomon gitu ya. Genomon itu adalah sekolah di Amerika sana yang terkenal gitu ya untuk sekolah 3D. Genomon workshop. Foundernya tuh bilang kita itu sebagai orang apakah kita enak untuk diajak makan siang? Nah kayak gitu pertanyaannya. Simple banget gitu pertanyaannya. Oh gitu. Dan sebenarnya sampai sekarang pun saya juga masih belajar ya untuk skill berkomunikasi, membangun hubungan, itu semua juga saya masih belajar sampai sekarang. Kayak gitu. Oke, yang ketiga. Nah, ini juga penting banget nih. Kelola keuangan Anda ya yang didapat dari proyek dengan baik. Gitu. Jadi sedari dini nih teman-teman nih, itu teman-teman itu perlu banyak belajar mengenai keuangan sedari dini. Punya tabungan, investasi, punya asuransi,
punya dana darurat. Semua ini tuh diperluin dalam hidup, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita enggak mau perhatiin ini, itu kita tinggal pilih aja. Kita mau perhatiin ini sedari dini, atau kita mau perhatiin ini tuh pas nanti terpaksa memperhatikannya. Hidup tuh kayak gitu, teman-teman. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, kita tuh nanti bisa kita dipaksa gitu loh. Mau nggak tuh mesti perhatiin ini, gitu. Jadi kebanyakan dari kita artis kan emang ini ya. Kita itu lebih enak ketemu yang visual, warna, segala macam. Tapi kita tuh nggak pinter sama angka. Kalau teman-teman ada yang pinter sama angka juga, suka sama visual tapi pinter juga sama angka, ya itu bersyukurlah. Nggak banyak yang seperti itu. Ya itu, bersyukurlah. Ya, jadi jangan alergi sama angka. Karena di hidup ini kita itu ketemu sama angka, semuanya banyak ketemu sama angka. Berat badan kita pakai angka, kita check up, diukurnya pakai apa? Pakai angka semua, kayak gitu ya. Jadi ya klien bayar kita pakai apa? Ya pakai duit. Duit kan kita mesti ngitung tuh, itu angka juga gitu kan. Jadi kita mesti belajar supaya bisa doing well sama angka, gitu loh. Ya, kalau kita nggak pinter-pinter ngelola keuangan, mau dapatnya seberapa banyak pun itu bakal kayak hilang aja. Jadi sayang banget gitu kan. Kita udah capek-capek kerja, uang datang, kita nggak pinter kelola, nanti malah jadinya lewat, kayak numpang lewat doang gitu. Sayang banget gitu kan. Gitu ya, jadi belajar untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Percaya deh, percaya. Saya ini udah umur 40. Ini saya menyampaikan pesan soal apa ya, saya berharap ini ada yang ngasih tahu saya pas dulu 20 tahun yang lalu. Gitu. Karena di umur-umur yang makin seumuran saya ini, itu kalau teman apa ya, kalau di umur 20-an itu saya udah pinter menginvestasikan, let's say, dalam personal branding, dalam yang ini nih, investasi, asuransi, dana darurat, pokoknya yang tentang keuangan, aku tuh udah bisa menikmati hasilnya gitu loh. Gitu. Cuma ada beberapa hal memang aku tuh telat, tahunya tuh telat. Ya, tapi ya mendingan telat daripada nggak sama sekali gitu kan. Nah, makanya aku nih kasih tahu nih ke teman-teman sedari dini supaya teman-teman aware. Oh, seenggaknya udah ada yang kasih tahu teman-teman di saat awal-awal teman memulai lah. Atau mungkin sudah ada yang memulai di tengah-tengahnya gitu lah. Nggak apa-apa. Seenggaknya ada yang kasih tahu gitu loh. Ya kan? Ya itu ya. Nah, kesalahan saya di awal umur 20-an itu adalah tidak memperhatikan perencanaan keuangan dengan baik semenjak dini. Gitu. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan hal ini dari awal, cepat atau lambat kita akan dipaksa melakukannya karena kebutuhan yang sudah mulai berdatangan. Dan itu akan terjadi, teman-teman. Jadi hidup ini, entah itu kita mau bersiap-siap, atau kita dipaksa buat nanti bakal melakukannya juga nantinya gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita masih banyak waktu kan kita pikir, udahlah, ntar aja lah, nggak usah pikirin lah. Masih panjang, gitu ya. Masih panjang. Nggak waktu berjalan dengan cepat, ya nggak bisa balik lagi kalau misalnya udah lewat gitu ya masa-masanya ya. Nah, masa-masa teman-teman masih bisa, masih kuat gitu ya, lakukan apa yang perlu dilakukan gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan tuh boleh sembari nanya gitu ya di kolom chatting, tanya aja. Nanti sembari kita bahas juga ya. Ya ini saya nggak pernah ngebahas yang kayak gini-gini nih, gitu kan. Saya dulu berharapnya di awal 2020 tuh ada yang ngasih tahu lah kayak gini lah, kayak gitu. Kalau ada mesin waktu, mungkin aku bakal menjelajah waktu ketemu diriku yang dulu gitu ya, kayak Doraemon. Oke, yang keempat. Nah, teman-teman semua yang ngelihat webinar ini, semuanya gitu ya, itu punya potensi. Asal hasil teman-teman sampai ke taraf dunia.
ikut kompetisi luar, kayak partisipasi ke forum internasional, ikut aja. Kalah nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya teman-teman bisa ngelihat uh, standar dari luar gitu, kayak gimana berkompetisi sama standar yang luar gitu. Ya, kalau menang bisa menang ya bagus. Oh, berarti ada something yang bisa di show off sama teman-teman gitu ya. Kalau kalah ya nggak apa-apa, coba lagi, ya gitu aja, gitu ya. Ikut berkompetisi, berpartisipasi di dalam forum internasional. Jadi setiap teman-teman yang hadir malam ini tuh punya potensi untuk mendunia, gitu ya. Resources-nya udah banyak, nah tinggal pilihannya tuh udah di tangan teman-teman, gitu. Think globally, act locally. Maksudnya apa? Maksudnya berpikir secara global, berpikir secara dunia, tapi kita bertindak secara lokal, bertindak kecil-kecilan. Mulai dari hal yang kecil dulu, tapi pikirannya tuh dengan pikiran yang luas gitu, kita melakukannya gitu ya. Pikiran global, tindakan lokal, tindakan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak terlalu berlebihan, tindakannya nggak terlalu gimana sampai di awang-awang gitu, di awan-awan sampai kitanya nggak kesampaian gitu, nggak gitu juga. Gitu ya. Jadi mulai aja dari apa yang teman-teman bisa, apa yang ada di tangan teman-teman saat ini, mulai aja dari sana gitu ya. Mulai dengan konsisten, terus-terusan, dengan cita-cita, dengan pikiran yang luas, yang besar, terus punya apa, punya daya saing sama orang luar gitu ya. Itu ya pasti suatu saat bisa tercapai gitu apa yang teman-teman impikan, kayak gitu loh. Ya. Oke. Nah, alat yang paling powerful di dunia kerja itu adalah komunikasi. Nah, biasanya sebagai artis biasanya ya, itu tuh kita tuh adalah orang-orang yang introvert, yang mungkin nggak terlalu suka uh, apa ya, introvert, pemalu, nggak suka tampil, uh, lebih suka di belakang panggung atau di belakang meja, ya nggak ada salahnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Maksudnya nggak ada salahnya. Kita memang ya ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau extrovert memang dia suka suka ngomong gitu ya. Tenaganya diterima sewaktu dia itu ketemu sama orang banyak dan ngobrol. Beda sama introvert. Introvert tuh lebih mendapatkan energinya pas dia itu sendirian, merenung, kayak gitu ya. Dibandingkan pas dia ada di hadapan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, dia itu lebih suka kayak melipir sendirian, kayak gitu ya, kayak apa, mojok, mojok, ya pokoknya nggak berurusan sama orang banyak lah, gitu. Tapi di dunia kerja gimana-gimana juga tetap aja berkomunikasi, berhadapan sama orang banyak, bisa tampil, itu tetap penting tuh dibutuhkan. Bisa berkomunikasi di depan orang banyak, public speaking. Nah, kalau teman-teman bisa public speaking, itu adalah nilai plus buat teman-teman. Bandingkan sama yang nggak bisa, kayak gitu. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan bisa nanya langsung di kolom chatting aja ya. Silakan. Nanti kita bahas pertanyaannya. Nah, jadi skill komunikasi yang baik itu bisa mengangkat karir teman-teman. Sebaliknya, skill komunikasi yang buruk itu bisa menghambat karir teman-teman. Mau sebagus apapun karyanya teman-teman, ya kalau teman-teman nggak bisa mempresentasikan diri dengan baik, nggak bisa menyampaikan karya teman-teman dengan baik, dengan komunikasi gitu ya, mungkin bisanya tuh bisa kayak nampilin gambar doang, teng, jeng, wah bagus, yeay. Tapi teman-teman nggak bisa ngejelasin dengan baik, ini karyanya ini tentang apa, benefitnya dari karya ini buat orang banyak tuh apa. Nah itu mungkin bisa tuh kalah sama orang yang dia komunikasinya jago, karyanya mungkin biasa aja, tapi dia cara mempresentasikannya itu bagus, enak didengar, enak dilihat. Itu bisa juga kalah sama orang-orang yang seperti itu. Dan bahkan orang-orang yang yang mungkin karyanya bisa-bisa aja,
tapi bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa-bisa tuh dia bisa jadi ini, orang yang di atas membawahi orang-orang yang mungkin secara hard skill lebih jago dari dia. Itu bisa terjadi, teman-teman. Bisa terjadi banget. Jadi mungkin yang skillnya biasa-biasa aja, tapi dia pintar berkomunikasi, dia itu akhirnya tuh membawahi beberapa orang-orang yang lebih jago dari dia. Karena dia tuh apa ya? Dia tuh bisa membawakan apa? Mungkin bisa lebih kayak membawakan tim atau memimpin tim atau bisa melihat dari sudut pandang yang lebih besar, ya bisa berpikir strategik. Nah, nggak melulu kayak soal gimana cara ngerender ini, gimana cara modeling ini, gimana cara kasih tekstur ini, dibanding kayak gitu loh. Jadi makanya soft skill itu sangat penting sekali, maupun apapun itu profesinya, sangat penting sekali. Kalau teman-teman ada yang butuh bantuan untuk dibantu soft skill-nya, perlu ikut workshop atau pembelajaran apa, atau perlu beli buku, ikut aja, beli aja bukunya. Karena itu sepadan banget, tuh worth it, gitu loh. Karena kalau kita nggak pinter soft skill, itu susah buat kita bisa menang dalam kehidupan ini. Ya, mau sejago apapun kita skill 3D-nya, animasinya, kalau kita nggak bisa soft skill dengan baik, kita itu bakal ya itu apa ya? Ya kita mesti disuruh-suruh orang terus, kayak gitu loh. Karena kita nggak punya skill memimpin diri sendiri yang baik, kayak gitu ya. Jadi makanya soft skill itu sangat penting sekali. Nah, Sabtu ini saya bakal ngajak Mas Rangga untuk berbicara sharing ke kita mengenai self leadership. Karena menurut saya self leadership itu nggak berbicara mengenai status, nggak berbicara mengenai titel di perusahaan, tapi gimana caranya kita itu bisa memimpin kehidupan kita dengan baik. Maksudnya kita bisa ini ya, apa ya, sense of direction lah gitulah ya, sense of direction di kehidupan kita, apapun itu profesinya kita, kayak gitu. Nah, selalu ada ruangan untuk belajar dan meningkatkan diri dalam hal komunikasi dalam hal komunikasi selama kita masih hidup, gitu teman-teman. Jadi teman-teman terus belajar, ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman yang suka sama 3D tapi dia juga memang udah jago dalam komunikasi, ya itu bagus, itu keren, itu adalah kombinasi yang sangat powerful dan bagus banget pokoknya, gitu. Ya, tapi bukan berarti kayak berhenti diasah skill, soft skill dan hard skill-nya sama-sama diasah. Oke. Kesalahan saya di awal umur 20-an. Saya waktu itu tidak mengindahkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan menginvestasikan waktu yang cukup banyak untuk mempelajarinya. Jadi lebih banyak kayak invest waktu itu di ya, hard skill, ya modeling kayak texturing kayak teknik-teknik baru kayak gitu. Nah, seenggaknya saya berharap saya bisa ngasih tahu ini ke teman-teman yang udah hadir malam ini. Seenggaknya teman-teman udah bisa aware gitu loh. Hard skill boleh dikejar, tapi jangan lupa ada hal-hal lain juga yang perlu dikejar, yang perlu untuk diperhatikan gitu teman-teman. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, sama lain diketikin aja pertanyaannya. Oke, mungkin beberapa teman-teman tuh udah aware ya kalau saya itu belakangan ini memang lagi mempersiapkan satu e-book, Decade namanya. Itu adalah galeri kumpulan galeri, dan juga nggak cuma galeri doang sih, tapi ada tips-tips, tips tutorial, bahkan saya juga sampai share file kerjanya juga. Itu cukup gila juga sih sebenarnya sih. Tapi ya saya berpikir udah waktunya saya memang harus berbagi gitu ya, membagikan apa yang saya punya supaya generasi setelah saya itu lebih cepat dalam mencapai impiannya kayak gitu ya. Nah,
eh, oke, nanti saya bakal ngomong lebih lanjut tentang itu lah. Nah, jadi insight dari pengalaman hidup saya, teman-teman ya, ada beberapa hal penting dalam hidup itu yang harus dipelajari semenjak dini, teman-teman. Kalau teman-teman nggak belajar dari sejak dini, itu kita suatu hari bakal dipaksa, lebih dipaksa gitu loh buat belajar, mau nggak mau, udah nggak bisa enggak, kayak gitu loh. Nah, tinggal pilih aja, mau pas kita masih belum urgent tapi udah belajar, atau pas kita mau nggak mau udah mesti belajar, urgent, dipaksa, kalau nggak belajar, gawat udah. Maksudnya keadaannya nggak tambah baik kalau misalnya enggak. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak kemampuan berkomunikasi dan mengatur keuangan dengan baik. Nah, mungkin kalau teman-teman di awal 20-an, itu apalagi mungkin masih ada yang dalam tanggungan orang tua, ya mungkin masih nggak berasa. Masih bisa, apa ya, ruang untuk belajarnya itu masih banyak. Tapi kalau misalnya udah nggak di tahap itu lagi, misalnya udah ada yang berkeluarga, udah ada yang punya anak, itu kan udah beda prioritas lagi ya, prioritasnya udah beda gitu. Itu kan kalau misalnya nggak pinter ngatur keuangan dengan baik, di saat-saat seperti itu kan jadinya malah jadi bencana, ya kan? Kalau misalnya belum ada tanggungan ya masih masih bisa. Tapi kalau misalnya udah ada tanggungan itu kan ya kudu ya mau nggak mau ya. Kalau misalnya enggak, berantakan kacau kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Ya, mau belajar dari awal atau mau tunggu nanti mau nggak mau itu lebih kayak dipaksa belajar kayak gitu. Gitu ya. Kebanyakan kalau memang kita belajar dari awal kan kayak kita masih nggak terlalu berasa urgensinya, ntar aja lah kayak gitu ya. Nah, justru saya tuh share kayak gini malam ini tuh dengan harapan semoga teman-teman bisa dapat awareness-nya tuh, awareness gitu ya, urgensinya. Ada beberapa hal-hal loh yang kalau kita nggak belajar, itu kita bakal ketemu juga nantinya gitu loh. Kalau nggak sekarang, nanti kita bakal ketemu. Tinggal kita aja mau belajarnya tuh kayak gimana. Mau di depan atau mau di belakang. Yang kayak gitu loh. Ya. Kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri kita dengan baik atau dipaksa. Ya, aku pakai bahasanya kayak gitu, dipaksa untuk belajar di kemudian hari. Kayak gitu, teman-teman. Ya, uh, inilah apa, kita semua juga perlu belajar lah ya. Masa saya juga masih belajar. Saya juga masih perlu belajar dalam contohnya merencanakan keuangan, apa, hidup ini memang memang uh, ditentukan diatur oleh Tuhan gitu. Tapi bagian merencanakan tetap bagian kita. Merencanakan tetap bagian kita. Maksudnya hidup ditentukan oleh Tuhan, tapi bukan berarti kita pasrah. Kayak udahlah, nggak usah merencanakan. Jadinya malah malas berencana. Nggak gitu juga. Kita tetap bagian kita tuh tetap merencanakan dan berusaha gitu ya. Ya udah ikutin aja. Maksudnya kita tetap merencanakan, kita tetap berusaha, dan biar Tuhan yang menentukan hidup kita kayak gimana. Kayak gitu. Jadi harus ada keseimbangan juga gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada mau komen di kolom chatting, silakan. Kalau ada mau berdiskusi. Nah ini untuk buku decade saya. Ini adalah satu legasi, warisan dan kontribusi saya. Nah bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian, saya ucapkan terima kasih. Jadi sebenarnya e-book decade ini bukan cuma galeri teman-teman, tapi juga sebagai ada pesan dan penanda bagi perjalanan karirnya teman-teman juga. Pesannya apa aja gitu ya. Jadi sewaktu teman-teman udah menerima buku ini, saya tuh berharap buku ini tuh bukan cuma kayak buat dilihat-lihat kayak karya yang Mas Sandro bagus, enggak kayak gitu. Tapi ada satu pesan yang saya mau sampaikan ke teman-teman, penanda buat teman-teman gitu ya. Apa aja? Minimal ada 3 hal. Minimal ada 3 hal teman-teman. Begitu teman-teman yang udah beli terima buku ini di tangan teman-teman gitu ya, di tangan teman-teman minimal ada 3 hal yang aku kepengen bisa sampai ke teman-teman pesannya ini gitu. Nah, satu, kalau teman-teman itu semua yang dengar webinar malam ini tuh semua
bisa go internasional. Teman-teman punya potensi itu semuanya. Mau yang baru mulai atau mau yang udah di tengah-tengah, semuanya bisa go internasional, teman-teman. Beneran. Beneran. Gitu ya. Jadi biar buku ini, e-book ini bisa menjadi penanda di perjalanan karir teman-teman. Ibaratnya kayak penanda itu kayak pembatas buku ya. Lagi baca buku, ada penanda. Oke, penanda ini gunanya untuk mengingat pas kita lagi baca ini, ya kita batasin pakai pembatas buku itu kan. Nah, ini ibaratnya kayak penanda buku lah. Penanda di perjalanan karir teman-teman. Seenggaknya Mas Andrew pernah ngomong kayak gini ke teman-teman. Gitu ya. Terus e-book ini biar jadi penanda, pengingat buat teman-teman kalau teman-teman tuh bisa go internasional. Kayak gitu. Ya, memang e-booknya, Decade Gallery ini memang datang dalam bentuk e-book, ya, belum datang dalam bentuk fisik. Saya nggak tahu nanti bakal bisa jadi bentuk fisik apa enggak, tapi untuk saat ini itu masih e-book. Ya, untuk saat ini masih e-book. Terus yang kedua, teman-teman tuh juga masih bisa membagikan semangat berkarya pada generasi di bawah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mencapai satu tahap tertentu, bagikan juga itu ke generasi yang di bawah teman-teman. Itu karena banyak generasi yang ada di bawah teman-teman itu mereka juga yang punya semangat belajar gitu ya. Dan teman-teman pasti bisa ada sesuatu yang bisa dibagikan, di-sharing ke mereka. Kayak gitu. Pasti ada. Jadi mentor buat mereka. Jadi apa? Ya kayak yang saya lakukan ini ke teman-teman gitu ya. Saya jadi pembina di Dapur Animasi Community. Saya membagikan ini semua ke teman-teman. Ya nanti ada kalanya tuh giliran teman-teman yang membagikan juga ke mereka gitu ya. Jadi terus bergulir ya, nggak berhenti gitu loh. Kayak gitu. Semangat yang mau aku semoga bisa ditangkap sama teman-teman semua gitu yang hadir ya. Terus yang ketiga, biarkan orang lain tuh menghargai teman-teman, hargai diri teman-teman sendiri. Maksudnya kayak gini, kita tuh kerja di bidang ini, teman-teman di bidang kreatif ini, aku nggak tahu teman-teman tuh pernah ngalamin apa enggak. Selalu ada aja orang-orang yang kayak menggampangkan kerjaan kita. Maksudnya kayak minta dibikinin, mintanya harga yang murah. Atau minta dibikinin gratis. harga temen deh. Nah, harga temen. Ya, kalau misalnya memang benar-benar kenal baik dan teman-teman bisa lakukan, ya silakan. Tapi kan kadang-kadang kan nggak selalu ya. Kadang-kadang kerjanya itu nggak gampang. Ya memang kita tahu ini bukan kerjaan gampang gitu. Terus ada yang menggampangkan, gitu aja nggak gitu dong kan gampang. Ya kalau gampang, coba aja kerjain sendiri gitu kan. Jadi kalau kalau teman sejati gitu ya, teman sejati itu semestinya teman-teman yang nggak ragu-ragu untuk membayar kalau diperlukan. Karena itu tandanya tuh mereka menghargai kita gitu loh. Maksudnya teman sejati adalah teman yang mau membayar, menghargai kita kayak gitu. Bukan teman yang maunya gratisan, menggampangkan. Terus kalau misalnya kita nggak mau bikinin ngambek. Kayak gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman ada apa enggak teman yang kayak gitu. Cuma lebih ke ini aja sih, lebih ke edukasi aja buat teman-temannya kalau misalnya ada yang kayak gitu ya. Biarkan mereka tuh bisa menghargai teman-teman. Gitu ya. Kayak gini aja. Kayak e-book ini, itu aku sebenarnya bisa kasih gratis. Tapi aku pikir-pikir lagi bentar. Kalau aku kasih gratis, aku tuh mau ngajarin apa? Apa yang value yang mau aku sampaikan ke Dapur Animasi Community gitu loh. Gratisan semua. Maksudnya kan lebih ke apa ya? Ini semua dari kita itu punya perjalanan hidup, semua dari kita tuh punya usaha yang sudah dikeluarkan. Biarkan orang lain itu bisa menghargai itu juga teman-teman. Nah itu yang aku mau kasih tahu ke teman-teman gitu. Kayak gitu, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mereka tuh mau bayar untuk jasa teman-teman, ya jangan ragu-ragu. Maksudnya ya nggak apa-apa dibayar aja gitu loh. Jadi seenggaknya kan mereka menghargai teman-teman dari segi waktu yang sudah dipakai, usaha, energi,
kerja keras yang udah dikeluarkan gitu ya. Jadi jangan berpikir, don't think of yourself less. Jadi belajar menghargai diri teman-teman, jangan berpikir menghargai rendah teman-teman sendiri gitu loh. Karena setiap dari teman-teman yang ada di sini semua itu punya harganya sendiri gitu, punya harga yang real gitu loh. Kayak gitu ya. Oke. Nah, seenggaknya begitu buku ini udah sampai ke teman-teman, seenggaknya ada 3 hal ini yang aku berharap teman-teman bisa ingat gitu loh. Ini loh, ini. Jadi teman-teman bisa go internasional, bagikan ini ke generasi di bawah teman-teman. Teman-teman selalu teman-teman tuh udah punya kok, udah punya yang bisa dibagikan. Semua udah punya gitu. Terus biarkan orang lain tuh bisa menghargai teman-teman gitu. Ya. Kalau misalnya emang ada yang memutuskan nggak beli juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya yang udah hadir malam ini, seenggaknya udah pernah tahu tentang ini, kayak gitu loh. Ya, ya itu sih. Oke, aku mau jelasin sedikit tentang Decade, ya, buat teman-teman yang masih ada yang tertarik untuk membeli. Mau jelasin. Jadi Decade ini isinya apa aja sih sebenarnya? Isinya itu lebih dari 40 hasil karya aku selama 16 tahun. Terus cerita personal dan prinsip yang aku dapat dari 16 tahun berkarir sebagai digital artist. Dan juga aku kasih selipin di dalamnya itu 5 tutorial, the making of, yang aku belum pernah publish sebelumnya. Belum pernah aku publish. Sama bonus 12 video walkthrough tutorial digital painting dan matte painting. Jadi berupa link bonusnya ya, berupa link, link-link video ke YouTube yang aku tutup YouTube-nya semua. Cuma teman-teman yang punya linknya yang bisa lihat videonya. Dan nah ini yang paling gila. Secret bonus. 10 file kerja dari 10 project pilihan untuk bisa teman-teman pelajari. Kayak gitu. Ya, jadi ini isinya dari buku Decade, buku yang aku aku bilang ini buku warisannya aku lah, buku kontribusinya aku. Yang ku harap juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, bisa memberikan pesan yang tadi aku sampaikan ke teman-teman itu buat pengingat, buat seenggaknya e-book ini buat pegangan, oke, Mas Andrew pernah ngomong kayak gini, dan teman-teman memang bisa punya itu gitu loh. Bisa go internasional, bisa berbagi ke generasi berikutnya, dan bisa biarkan orang lain menghargai teman-teman juga gitu. Jangan mau dianggap gratisan kayak gitulah. Nah, secret work file bonusnya apa aja file kerjanya? Itu ada 10 ya. Jadi di Arrival, Throne Room, Jakarta Old Town, Sunset Rock Castle, The Golden City, Asteroid Strike, City World Kingdom, Spooky Mansion, Confession, Journey to Avalon. Jadi semua file project ini aku tuh share, aku bagikan ke teman-teman untuk bisa dilihat. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai dipakai juga. Maksudnya ini cuma buat kepentingan teman-teman bisa belajar, bisa lihat, oh aku bikinnya kayak gimana sih, secret recipe-nya apa sih, kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi ini benar-benar buat kepentingan teman-teman belajar aja. Gitu ya. Semoga bisa menginspirasi. Ya. Oke, buat teman-teman yang udah beli, aku bakal kirim tanggal 10 Juli via email, serentak tanggal 10 Juli. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum beli dan kepengen beli, ya, itu aku masih kasih harga khusus. Harganya itu 150.000. Cuma buat teman-teman yang masih mau beli di masa pre-order ini, mulai dari hari ini beli, gitu ya, sebelum tanggal 10, itu aku masih kasih harga 100.000. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silakan teman-teman japri aja. Ya. Untuk webinar ini udah selesai. Jadi teman-teman kalau misalnya ada mau tanya jawab di chatting silakan. Oke. Nah, silakan. Semoga bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua ya. Apakah berguna dan bermanfaat buat teman-teman apa yang saya bagikan ini? Ini adalah hal yang saya bagikan yang cukup
dalam buat saya, emosional, karena ini memang benar-benar adalah pesan yang saya berharap saya 20 tahun yang lalu itu dengar gitu loh, kayak gitu. Oke, coba saya baca ya. Wah, udah banyak juga nih. Mantap. Sip, 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 sip. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Nah, ini komunikasi kayaknya susah banget buat nyambung. Oke, tapi Yun, kamu itu termasuk orang yang aku lihat itu gampang bergaul sih kalau aku bilang sih ya. Cuma mungkin sekarang tantangannya kamu itu kan ada di luar ya, mesti ngomong pakai bahasa Inggris ya. Nah, itu aku nggak tahu tuh. Itu ada tantangan tersendiri buat kamu apa gimana tuh? Masih di Aussie kan ya kamu ya? Kayak gitu ya. Mungkin beda budaya, gitu ya kan? Aussie sama Inggris juga, Inggrisnya Aussie kan ada yang beda-beda juga gitu ya. Coba ya kita Aljara, Mas sendiri sobat malam. Saya ingin tanya, pernah nggak Mas dulu sadar atau sempat berpikir kalau karir yang kita tempuh ini butuh bertahun-tahun untuk struggle sampai yang Mas Andrew harap? Atau sampai di posisi yang kita ingin karena kebanyakan dari kita cenderung pengen cepat sampai tujuan? Ya, kalau baru mulai, itu mau nggak mau memang mesti struggle. Nggak mungkin enggak. 2, 3 tahun pertama, atau bahkan 5 tahun, itu dalam posisi kayak belajar, banyak begadang. Itu mau nggak mau, begadang itu mau nggak mau gitu ya, pasti ada. Ya, kulik-kulik terus gitu ya. Tapi seenggaknya di masa-masa kayak gitu yang perlu diperhatikan adalah perbanyak pertemanan. Kalian nggak tahu teman kalian di kerjaan ya, rekan sekerja nih, itu bisa jadi rekan kerja kalian nantinya atau bisa jadi partner bisnis. Itu benar-benar kita nggak tahu. Kayak gini aja. Saya ketemu Mas Rangga itu dulu sebenarnya dia adalah teman college saya di digital studio. Nah, waktu di digital studio itu saya sekelas sama siapa aja. Saya sekelas sama Mas Adi Toro. Mas Adi Toro yang sekarang punya Little Giant Studio, Nusa Rara. Nah, itu dulu tuh kita satu kelas tuh, gitu ya. Jadi kita tuh ya memang saya sekarang nggak bekerja sama dengan langsung sama Mas Adi Toro gitu ya. Cuma yang mau saya sampaikan, kita tuh nggak tahu kalau teman-teman rekannya kita nih di samping-samping kita nih, yang sekarang mungkin masih belum apa-apa, cuma nantinya tuh bisa jadi seseorang yang kita tuh nggak tahu, dan mungkin teman-teman sendiri yang nanti bakal naik jadi siapa gitu, the next leader, kita nggak tahu gitu ya. Butuh bertahun-tahun, semua juga kayak gitu. Ya jadi at least beberapa tahun pertama, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama itu ya ibaratnya kayak bersusah-susah dulu lah, kayak gitulah. Sembari tentu saja membuka diri untuk berteman, itu yang paling penting, kayak gitu ya. Berteman itu juga nggak mesti kayak di bidang yang 3D juga, nggak mesti di bidang animasi. Semua bidang kita bisa punya banyak teman di semua bidang. Terbuka aja, pokoknya terbuka aja, kayak gitu. Ya, kita cenderung dengan pengen cepat sampai tujuan, tapi kenyataannya tujuan itu nggak cepat tercapai. Kenyataannya kayak gitu ya. Kita punya mimpi, nggak ada mimpinya tuh cepat tercapai, kecuali mimpinya tuh gampang, super gampang. Misalnya kayak gini, saya punya mimpi, saya mau makan bakmi di Gang Kelinci. Ya udah, ini saya belum ada bakminya. Saya mesti ngitung-ngitung. Saya perlu duit berapa buat pergi ke sana, perlu duit berapa buat ngebayar bakminya. Ya udah lakukanlah itu. Nah, mungkin kalau kayak gitu itu gampang gitu kan, cepat tercapainya. Tapi kalau mimpi yang saya mau berkarir di luar negeri sebagai animator, sedangkan sekarang teman-teman baru lulus, ya yang bisa teman-teman lakukan ya kerja dulu di sini 2 tahun mungkin di studio lokal. Nanti kalau udah mumpuni, baru coba ngelamar di luar. Nah itu bisa kayak gitu ya. Apakah menjawab Aljara pertanyaannya? Oh, masih ada lagi. Mas Henry, apa ada tips bagi kita yang untuk terbuka dengan orang baru? Nah, yang saya tahu komunikasi butuh terbuka dengan orang. Ya, belajar aja untuk terbuka, ngedengerin cerita orang. Jadi, nggak cuma ngedengerin cerita kita sendiri, tapi dengar cerita orang, apa ya, mereka lagi ngalamin apa, terus, ya inilah, pokoknya lihat juga
kepentingan orang lain lah, gitulah. Maksudnya nggak dikata susah-susah, maksudnya nggak ada tips yang kayak gimana sih, tapi sederhana cuma memang nggak gampang dilakukan, saya tahu, nggak gampang dilakukan. Karena semua dari kita juga kita butuh belajar dengan sengaja gitu ya. Kalau kita mau memperhatikan orang lain, kita mau dengan sengaja kayak ngasih kuping ini nih buat ngedengerin cerita orang lain daripada kita didengerin gitu ya. Itu kita perlu kesengajaan yang terus perlu dilatih juga gitu ya. Nggak apa-apa. Tipsnya ya cukup ini aja sih, terbuka aja buat ketemu orang baru, buat ngobrol, chit chat selama beberapa saat sebelum, mungkin kalau kamu mau ngerjain sesuatu, chit chat untuk beberapa saat sebelum akhirnya kamu fokus ke kegiatan kamu lagi, kayak gitu ya, kayak gitu. Perlu latihan sih buat tahu, oke, ini kapan waktu untuk ngobrol, kapan waktunya untuk kembali bekerja, itu perlu latihan sih emang sih. Tapi ya maksudnya santai aja, lakukan dengan santai, kayak gitu ya, kayak gitu. Mas Andrew, ada kira untuk mulai mengajar atau menjadi mentor? Eh, Kalau lagi ada kesempatan untuk volunteer, ya mungkin jadi apa ya? Yang paling gampang itu jadi asisten dosen atau jadi asisten pengajar, itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang untuk memulai sih. Jadi kalau kamu kenal dosen atau kamu kenal pengajar dan kamu mau bantuin, bilang aja mau bantuin dia, ya udah kamu bantuin dan kamu jadi asisten dan kamu kan juga ngajar juga akhirnya, ngebantuin yang ngajar. Mungkin dari sana dulu, gitu ya. Sebenarnya yang jadi mentor itu ya nggak mesti ini sih, nggak mesti apa kayak kita punya titel apa gitu, enggak. Tapi kalau mau memulai, ya mungkin bisa mulai dari sana gitu ya. Jadi asisten dulu, asisten mengajar gitu ya. Apakah ada cara tersendiri agar bisa sukses tanpa alih-alih banget public speaking, tapi untuk komunikasi itu bisa dibilang sudah jago gitu Om? Iya, seenggaknya ini sih, seenggaknya kita tuh bisa mengemukakan ide kita dengan baik, bisa menjelaskan ide dengan baik sedemikian rupa sampai akhirnya orang lain tuh bisa teryakini sama idenya kita. Nah itu udah bagus tuh, gitu ya. Kayak kita punya komunikasi dengan cara persuasif, kita nyampein sesuatu sampai orang itu yakin sama apa yang kita mau lakukan dan dia tuh mau dukung support kita kayak gitu. Nah itu udah permulaan yang bagus. Nah public speaking, aku tahu kita semua itu bisa dengan alami bagus di sana, apalagi orang-orang artis gitu ya, seni yang kebanyakan tuh lebih banyak di belakang meja, di belakang panggung, di belakang layar, maunya kan yang nggak mau ketemu orang, pokoknya kita maunya tuh kayak kerja, bikin sesuatu, ciptain sesuatu gitu kan. Itu tuh perlu dilatih. Itu penting, percaya apa enggak, pokoknya kalau teman-teman di sini nih, tadi ada 22 orang, sekarang tinggal 21 orang. Kalau teman-teman menguasai satu skill aja nih, ya di hidup ini kayak public speaking, itu nilainya teman-teman tuh langsung naik. Langsung value-nya teman-teman tuh langsung naik. Karena dengan public speaking tuh teman-teman bisa kayak menjelaskan ide dengan baik, bisa meyakinkan orang, bisa pokoknya itulah, meyakinkan orang, menyampaikan ide dengan baik, itu kita itu lebih gampang untuk mendapatkan project juga. Dan itu tuh sudah terbukti dengan Mas Rangga gitu ya. Nanti Sabtu ini saya ngajak dia datang buat sharing dah tentang leadership dah. Jadi supaya teman-teman bisa belajar juga. Ya, nah public speaking itu mungkin kita memang nggak untuk awal-awal ya kita semua belajar gitu ya. Nggak mesti jago-jago banget gimana, tapi seenggaknya ada awareness untuk teman-teman yang sekarang hadir untuk tahu public speaking itu penting, sangat penting. Ya, percaya sama saya, percaya dah. Bagaimana caranya agar selalu konsisten? Devi dari Pekanbaru. Bagaimana caranya agar selalu konsisten itu kita tuh mesti tahu why-nya kita apa. Kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin itu mesti jelas. Kalau itu jelas, itu lebih gampang buat kita tuh kalau lebih gampang buat kita untuk ngelakuin sesuatu kalau kita tahu kenapa kita mau melakukan ini dengan jelas. Why-nya tuh mesti jelas. Kalau kita nggak jelas why-nya, itu susah buat kita konsisten gitu loh. Jadi kenapa? Kenapanya itu mesti
clear, yakin, uh, terhubung langsung sama emosinya teman-teman ya. Kenapa gue mesti begini? Kenapa mesti kayak gini? Kenapa mesti mati-matian mencapai tujuan ini? Kenapa? Kalau misalnya makin dalam, mungkin ada kepentingan orang tua buat teman-teman, ada teman-teman mau melakukan untuk orang tua atau apapun itu biasa kalau makin dalam itu makin ini ya, jadi pendorong buat kita gitu loh. Nah itu bisa ngebantu kita buat konsisten. Nah tentu saja kalau udah ada itu ya kita inilah terjemahkan dengan aktivitas dan disiplin lah gitu lah ya. Kita butuh disiplin ya buat mencapai tujuan kita ya. Kayak gitu. Mas tadi Mas Hendro bilang pernah ikut kursus juga, ikut kursus animasi Mas? Iya. Dulu saya ikut kursus animasi di Digital Studio. Sekarang namanya IDS, International Design School. Udah beda. Tempatnya sekarang kalau aku nggak salah terakhir ada di Pejaten. Itu ya. IDS sekarang namanya. Kalau dulu Digital Studio itu banyak banget cabangnya dulu. Cuma sekarang tinggal IDS saja. Itu udah lama banget, tahun 2005. Mas, apakah ada tips untuk latihan agar mahir dalam keyboard komunikasi? Kalau buat saya, ngajar. Ngajar, kalau buat saya. Ada kesempatan untuk mengajar atau ikut berkontribusi dalam organisasi, ikutlah. Kayak gitu. Kalau di sekolah ada kayak OSIS gitu ya. Atau jadi ketua kelas. Ya ikutlah. Kayak gitu. Tapi kalau buat saya sih yang membantu saya personal ya, itu ngajar. Ngajar, ketemu banyak orang, ketemu murid-murid yang banyak. Nah itu tuh di-push terus tuh. Kayak sekarang gini nih teman-teman, saya bisa ngomong kayak gini nih, di depan layar nih sama teman-teman kayak gini nih, ini dulu nggak bisa. Dulu saya nggak bisa kayak gini. Cuma akhirnya karena terbiasa gitu ya, akhirnya bisa juga. Gitu. Kayak gitu sih. Moga-moga ini menjawab yang Andika ya. From Gilang, Mendro dulu caranya cepat memahami 3D gimana? Terus tipe lainnya gimana? Misalnya ini saya belajar 3D terasa nggak berkembang. Terus terang aja saya nggak cepat belajar 3D-nya. Saya nggak cepat. Saya tuh belajar 3D itu pertama-tama kalau nggak salah ingat tahun 2003. 2003. Itu saya tuh kulik terus karena keranjingan gitu ya. Karena saya, udah ini saya mau tekunin deh. Udah deh tuh tiap hari siang sampai sore sampai malam. Tiap hari tuh ngutik 3D terus. Terus ikutin forum luar, posting hasil karya, buat dilihat sama orang luar, terus dapat feedback, wih semangat, wah ada orang yang feedback nih, ada yang kasih feedback nih, semangat, kayak gitu. Nah itu lama sih memang sih, maksudnya nggak cepet, nggak cepet, gitu ya. Terus tips belajar yang baik gimana ya? Terus belajar aja, terus apa ya secara konsisten aja belajarnya, gitu ya. Belajar tutorial, terus belajar ikut kompetisi. Kompetisi itu lebih ke ini sih, lebih ke ngelihat kiri kanannya kita, maksudnya supaya kita tuh terpacu gitu loh. Oh, wah, jadi standar kita tuh naik kayak gitu loh. Jadi standar kita tuh kayak naik. Wah, si ini punya karya kayak gini. Nggak mau kalah ah. Nah, kalau misalnya masih dalam tahap kayak gitu, ya nggak apa-apa. Ikut aja kompetisi, ikut forum yang luar negeri gitu ya. Kalau di sini kan forum yang ada kan di lokal itu kan IndoCG, tapi kan sekarang IndoCG kan kurang aktif lagi ya. Ya, kalau dapur animasi community kan lebih ke ini ya, kita emang belum banyak mengadakan kompetisi, jadi kita ini lebih kayak ngasih informasi ke teman-teman. Terus kalau dari saya sendiri sebagai pembina di dapur animasi community, lebih ke supaya teman-teman aware sama soft skill di dunia ini gitu loh. Saya yakin di komunitas lain itu nggak ada yang kasih kayak gini-gini, saya yakin gitu loh. Makanya saya mau ngasih teman-teman seenggaknya harus tahu tentang ini karena memang penting gitu loh. Ya, tips belajarnya gimana? Ya terus belajar aja. Tutorialnya ya tutorial yang bagus juga ya. Jadi kalau tutorial yang nggak bagus juga, ntar hasilnya juga nggak bagus. Kayak gitu. Kayak gitu ya, hilang ya. Romeo Vanda, apa ada cara tersendiri agar bisa sukses tanpa ahli? Ini tadi udah ya. Untuk berkomunikasi, saya bilang sudah jago gitu. Dan apakah kesempatan untuk sukses dalam hidup? Ya, bisa aja sebenarnya, bisa aja. Maksudnya nggak semua orang juga masih jago-jagoan public speaking kayak gimana. Tapi kalau ada skill public speaking itu akan membantu sekali untuk teman-teman bisa mengutarakan ide di depan banyak orang.
Nah, semakin ide itu diketahui sama banyak orang, berarti kan ini ya, semakin banyak orang yang, apa ya, kita tuh nggak tahu kita tuh menarik orang yang kayak gimana, gitu kan. 10 orang yang dengerin ide kita tuh nggak tahu ternyata ada salah satu dari 10 orang itu yang ternyata adalah rekan yang tepat nantinya, atau orang yang bisa mendanai proyek kita nantinya, kita nggak tahu, gitu ya. Pokoknya, skill public speaking itu adalah skill yang sangat berharga yang bisa teman-teman kuasai. Dan saya tahu banyak orang-orang yang artis yang kayak kita ini itu introvert, nggak suka ketemu banyak orang, gitu ya. Sukanya di depan mesin, di depan komputer, ngulik-ngulik. Saran saya, belajarlah dari sekarang. Ya, nggak mesti yang jago langsung jago gimana, tapi belajarlah dari sekarang, gitu. Nah, bagusnya kalau di kuliah, kalau teman-teman yang udah kuliah, bagusnya udah ini ya, udah ada kayak presentasi berkala gitu kan ya. Nah, itu dipakai aja tuh kesempatan itu tuh juga bisa ngelatih juga tuh. Karena sebagus-bagusnya kita, kalau kita nggak pintar mempresentasikan diri atau menjual ide, itu nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu, yang nggak ada kesempatan yang datang ke kita. Gitu. Kecuali apa? Kecuali kita direkomendasi sama teman. Nah, akhirnya ujung-ujungnya karena hasil rekomendasi. Nah, makanya penting banget buat ngejaga hubungan baik sama teman-teman di sekitar kita. Kayak gitu, ya. Masih bisa dibeli, Mas? Bisa. Buat teman-teman yang mau beli e-booknya, ya nanti japri ke saya aja. Ya, japri saya aja. Masih bisa. Jadi, nanti saya akan launching bukunya itu tanggal 10 Juli, serentak di email teman-teman yang udah beli. Nanti kan teman-teman kasih email, kasih bukti transfernya ke email juga. Nah, di email itu nanti saya transfer, saya kirim e-booknya. Gitu ya. Jadi e-booknya ini saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman, nggak cuma menginspirasikan teman-teman dalam hal hard skill aja, tapi juga bisa menjadi pengingat, penanda buat teman-teman 3 hal itu tadi. Teman-teman bisa go internasional, satu, teman-teman bisa berbagi, gitu ya. Harus berbagi, saya bilang sih. Dan yang ketiga, biar orang lain bisa menghargai teman-teman juga, gitu. Jangan mau diminta gratis dulu. Gitu ya. Apakah ada cara tersendiri gak bisa? Loh, ini lagi. Dalam artian mempunyai banyak koneksi, sering bertukar ide yang kolaborasi gitu. Iya, ini pertanyaan tadi udah kan ya, tapi apa mungkin pertanyaannya belum terjawab tadi? Ya, saya udah jawab pertanyaannya ya. Jadi itu tadi ya yang saya udah jawab ya. Semua orang itu punya kesempatan untuk sukses dan punya hak untuk bisa sukses gitu ya. Cuma untuk sukses itu kan ada aturan mainnya, ya, ada polanya. Nah itu teman-teman mesti pelajari gitu ya. Semua yang sukses itu yang pasti menurut saya sukses itu yang pasti kehidupannya itu udah menyangkut kehidupan orang banyak. Maksudnya kayak gini, kalau teman-teman ngomong sukses, itu pasti kan teman-teman ada di satu posisi di mana posisi itu teman-teman tuh bertanggung jawab sama orang banyak di posisi itu. Benar nggak sih kalau sukses ya? Ya kan? Apa yang teman-teman ucapkan itu bisa berpengaruh ke kehidupan orang banyak. Terus tingkah lakunya teman-teman itu dilihat, di look up sama beberapa orang. Karena teman-teman sukses sudah ada di posisi atas, di posisi puncak gitu ya. Nah, teman-teman siap nggak di posisi itu? Nah, yang kayak saya bilang tadi, omongan teman-teman dia didengar, tindak tanduknya teman-teman dilihat. Itu teman-teman siap nggak? Nah, posisi sukses itu posisi yang seperti itu gitu kalau aku bilang sih. Posisi kita tuh bisa memberikan pengaruh yang baik gitu ya. Nah, mumpung sekarang ya mungkin belum gitu ya. Ya inilah dibangun terus lah, dibangun karakternya gitu loh. Karena kalau kita udah sampai posisi itu, kalau karakter kita nggak bagus, kita bakal kasih pengaruh yang nggak bagus juga. Kayak gitu kan. Jadi mumpung sekarang bisa mempersiapkan diri, ya persiapkan dirilah. Kayak gitu. Mas Andrew ini maaf mungkin agak keluar dari topik. Tapi menurut Mas Andrew, apa kita perlu evaluasi tujuan hidup kita di awal 20-an? Oh, perlu. Silakan. Makin awal makin bagus ya. Karena kamu punya kelebihan ini loh, punya kelebihan, kamu tuh punya energi, kamu punya waktu masih banyak gitu. Nah, saya bagikan seperti ini ke teman-teman itu kan dengan tujuan supaya teman-teman nggak perlu ngulangin apa yang kesalahan yang saya lakukan dulu
teman-teman bisa lebih cepat mencapai tujuannya teman-teman. Kayak gitu ya. Perlu. Oke, thank you semua. Gimana spek komputer ini di zaman Mas dulu? Komputer di zaman dulu itu, bentar, dulu tuh zamannya apa? Dulu tuh belum ada i5, i7 dulu ya. Dulu itu kalau nggak salah tuh masih zaman-zamannya 486 ya, kalau nggak salah ya, bentar. Core Intel Core waktu itu, Core 2 Duo ya kalau nggak salah deh. Waktu itu ya, itu udah dulu banget tuh. Core 2 Duo deh kalau nggak salah waktu itu deh. Iya Core 2 Duo kalau nggak salah ya. Memorinya ya berapa waktu itu? Waduh, udah terlalu lama banget itu, lupa. Pokoknya waktu itu masih belum main giga-gigaan. Giga-gigaan itu udah keren banget waktu itu ya. Sangat bermanfaat. Ya, thank you semua ya. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua nih. Posisi saya sekarang sepertinya jadi saat ini saya berpikir kalau animasi yang saya belajar ada skill untuk jangka panjang. Jadi saya nggak terlalu forsir diri untuk ngulik animasi. Kayak gini bagus nggak mas untuk masa depan? Iya, maksudnya kayak gini ya. Animasi memang skill jangka panjang, ya. Nggak terlalu forsir ngulik, ya bagus, nggak apa-apa. Asal kamu tuh tahu waktu yang kamu alokasikan itu kamu alokasikan kemana aja, gitu ya. Kan saya asumsikan Asrul ini apakah masih di awal 20 atau 20-an? Yang pasti belum 30-an kan? Aku rasa kebanyakan di sini belum 30-an ya, atau udah ada yang 30. Yang pasti kayaknya nggak ada yang 40 ya. Misalnya 40 nih. Gitu. Gini, mungkin lebih ke ini ya, forsir apa nggak forsirnya mungkin lebih ke gini, kita mau seberapa cepat mencapai tujuan dan impiannya kita. Kalau kita mau lebih cepat, kita tuh otomatis mesti mengalokasikan waktu lebih banyak. Kayak gitu. Nah, banyaknya ini apakah termasuk forsir apa enggak, itu cuma teman-teman yang tahu. Ada yang 5 jam ini mungkin banyak forsir. Ada mungkin yang 5 jam belum forsir. Udah di atas 5 jam baru forsir. 8 jam, nah itu baru forsir. Ada mungkin yang 8 jam masih belum apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman ini aja, pinter-pinter ngatur waktu aja. Kira-kira mau berapa lama teman-teman mencapai impiannya teman-teman? Kalau makin cepat, misalnya dalam waktu 2 tahun mas, saya mau keluar negeri. Nah ngomong-ngomong teman-teman dari sekarang itu udah mesti belajar banyak. Ya kan? Belajarnya juga jangan yang banting-banting yang kayak gimana sih, maksudnya kayak banting diri, banting tulang, maksudnya kayak banting kesehatan nggak diperhatiin gitu ya, sampai sakit-sakitan, yang nggak gitu juga, jangan. Tapi belajarnya juga kalau misalnya mesti pinter belajarnya, dalam artian kayak, oke, kalau misalnya kamu bilang kamu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun kamu mau keluar negeri, ya kamu inilah, dari sekarang tuh lihat-lihatlah portfolio yang biasanya dipakai sama orang luar itu yang kayak gimana, atau orang yang udah pernah berhasil masuk ke studio luar itu tuh dia tuh portfolionya dulu kayak gimana. Ikutin kayak gitu, looks-nya kayak gitu. Nah, untuk bisa punya looks yang kayak gitu tuh teman-teman butuh berapa lama? Gitu mundur lah. Mau butuh berapa tahun? Setahun, 2 tahun. Bisa belajar sendiri atau teman-teman mesti ngambil kursus. Nah, itu juga perlu ditanya juga gitu kan. Kalau kursus bisa berapa lama, mesti bayar berapa, kalau belajar sendiri itu bisa berapa lama. Biasanya belajar sendiri kan bisa lebih lama gitu ya. Nah, itu hitunglah waktunya lah. Kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai impiannya, kayak gitu. Ya, Asrul ya. Dalam mempertahankan usaha yang dimiliki, kita harus memiliki 2 jalur pemasukan. Yang saya tahu adalah service dan internal project. Menurut kakak, internal project seperti apa yang berpeluang bagus saat ini? Ya, betul sekali, saya setuju sekali. Ya, kalau terlalu idealis, maunya yang internal project bikin IP, ya kita juga tetap butuh uang ya, realistis aja ya, realistis ya. Service, bener. Internal project seperti apa yang berpeluang bagus saat ini? Kalau ngomong internal project, semua studio kan punya idealisme, punya internal project, bikin IP sendiri, bikin karakter sendiri, IP sendiri yang bisa dijual nantinya, gitu kan. Ya itu ya, internal project yang untuk semua orang yang ideal lah, gitulah. Cuma IP-nya ini nanti seberapa dia bisa
nembus pasar, nembus market, bisa diterima sama orang banyak. Nah, itu permasalahan yang lain lagi gitu ya. Kalau kamu uh, bilangnya internal project yang berpeluang bagus, ya bikin IP yang kira-kira bisa diterima sama orang banyak. Gitu sih. Gitu sih. Cuma itu kan butuh ini ya, kamu tuh tetap butuh service, kerjaan-kerjaan service yang buat mendukung operasionalnya kamu gitu kan, sama ya bisa apa ya, ya bisa ngasih makan lah kayak gitu, ya kan. Itu tetap butuh juga kayak gitu ya. Yang ideal itu ya bisa punya IP sendiri yang kira-kira bisa disukai sama orang banyak. Yang segmen pasarnya juga ada, jelas segmen pasarnya mau siapa nih, kayak gitu. Kayak gitu. Intel Core ya, Core dulu. Ya itu dulu banget. Cuma ya perkembangan teknologi. Sekarang udah i7 gitu ya. Terima kasih Mas Doli, bisa jawab. Siap, paham Kak. Oke, thank you teman-teman semua. Apakah masih ada yang mau bertanya? Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini ya. Ini adalah sharing message yang sangat personal sekali buat saya. Ya, saya nggak akan ulang ini lagi, gitu ya. Kalau ada teman-teman lain yang mau lihat, silakan teman-teman bisa ini nanti kasih rekamannya aja. Cuma saya benar-benar berharap di masa penghujung karir saya ini, saya itu bisa ngasih message ke teman-teman, seenggaknya supaya teman-teman bisa lebih cepat mencapai impiannya, nggak mesti nabrak sana nabrak sini dulu gitu loh. Ya, andai kan nabrak sana nabrak sini, ya seenggaknya teman-teman punya dapur animasi community gitu kan. Ada selama saya masih membina di sini ya saya masih bisa kasih masukan gitu kan. Selama saya masih ada di dapur animasi community, selama saya masih ini ya, masih udah dipercayakan dapur animasi community kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Wih, gila nggak berasa udah mau jam 9:30 aja. Ya, iya, kita meet up-nya baru bisa lewat online ya sekarang ya. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau pesan e-booknya silakan gitu ya. Jadi ya, bisa bertemu dengan saya lewat e-book dulu mungkin. Kayak gitu. Nah, di e-book itu saya juga ini sih bagikan saya list gitu. Hard skill apa aja yang perlu diketahui, soft skill apa saja yang perlu diketahui. Jadi ibaratnya kayak gini loh, kayak apa? Saya ini udah ada di ujung sini nih, ya. Kebutuhan hidup itu udah berbeda, ya. Prioritas hidupnya juga udah berbeda, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin masih banyak yang ada di sini, baru memulai, masih semangat dan memang masih semangat ya, harus semangat dan harus punya impian yang mau dicapai gitu ya. Nah, seenggaknya saya ini bisa kasih masukan-masukan yang kira-kira apa ya, jadi kayak seorang kakak ke adik-adiknya atau seorang orang tua ke anak mungkin kayak gitu kali ya. Kayak pembina, mentor gitulah buat teman-teman ya. Apakah ini ya, kira-kira ini loh jalannya tuh ya yang kayak gini gitu kan. Aku cuma bisa ngasih tau kayak gitu. Ini jalannya tuh kayak gitu loh. Kalau misalnya mau didengerinnya bagus, nggak mau didengerin, mau dicoba-coba sendiri, ya nggak apa-apa juga. Kayak gitu. Cuma yang paling penting itu teman-teman ya. Jangan biarkan keengganan kita untuk membangun hubungan, ke introvertnya kita itu menghalangi kita. Gitu. Jangan sampai pakailah itu introvert itu. Introvert itu bagus. Ya kita lebih teliti, kita tuh lebih kayak observasi keadaan, melihat keadaan itu bagus. Cuma jangan sampai jadi kayak enggan dan malas untuk membangun hubungan jadinya. Gitu. Itu saya masih belajar. Saya ngomong kayak gini tuh saya juga ngomong ke diri saya sendiri. Gitu ya. Beneran. Saya juga masih belajar itu. Kayak gitu. Sama ini ya, sama tentang keuangan ya, diperhatikan keuangan. Karena di masa-masa kayak sekarang ini, coba kalau misalnya kita udah bisa dulu kita mengetahui tentang mengelola keuangan dengan baik, kita bisa aware tentang berapa
pentingnya punya emergency fund, aku rasa sekarang di masa-masa gini itu kita banyak terbantukan gitu. Iya nggak sih? Sekarang ini kan kita kan yang lebih penting itu kita punya cash ya di masa-masa pandemi kayak gini ya. Nah, betapa pentingnya kita punya dana darurat ya, sangat penting sekali ya. Halo Pak, apakah penggunaan plugin itu baik bila saya masih dalam fase pemulihan emergency diri? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. It's okay. Tapi jangan terlalu mengandalkan plugin gitu ya. Plugin itu bisa ngebantu, oke ya, tapi jangan terlalu mengandalkan plugin. Cuma kalau di dunia kerjaan, plugin itu memang penting dan bakal dipakai juga. Kalau masih belajar, masih mau kayak skill misalnya kayak gini dah, kayak UV mapping. Sekarang kan udah ada namanya Substance ya. Kalau dulu kan cuma bisa pakai Photoshop, gambar sendiri. Tapi seenggaknya itu skill utamanya, skill inti lah gitulah. Ya, kalau misalnya kita udah bisa pakai itu, kita pakai Substance juga kita udah bisa kayak gitu kan. Om Andrew pernah ikut dalam pembuatan game development tidak? Terutama begitu di dunia. Terima kasih. Kalau game dulu saya ingat dulu banget. Saya ingat pernah bikin aset game, bikin objeknya sama bikin teksturnya dulu banget. Saya nggak tahu gamenya itu gimana tuh jadinya tuh. Itu udah lama banget. Game tentang perang lah, orang luar punya sih. Waktu itu pernah kontak saya, tapi itu juga nggak dibayar. Nah itu teman-teman ya, itu soal itu lain lagi tuh. Kalau freelance nggak dibayar, itu udah isu yang lain lagi tuh. Itu makanya saya ada sempat ngundang teman saya, Mas Andre ya, buat share tentang freelance ke teman-teman ya. Ya itulah. Tapi kalau misalnya freelance ya, yang namanya nggak dibayar itu ibaratnya kayak belajar naik sepeda, mesti ada jatuhnya. Ya aku rasa itu ya. Ya itulah kenyataannya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Ya, seru juga ya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya nggak ada ya saya tutup acaranya. Terima kasih buat kedatangannya, kehadirannya. Ya, buat yang mau e-booknya, japri aja ke saya. Masih available untuk harga pre-order. Nanti kalau udah di tanggal 10, udah lewat tanggal 10 itu udah harga normal. Gitu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat e-booknya buat teman-teman, dan semoga acara ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman, ya, bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang hadir. Ini bener nih, udah nggak ada mau nanya lagi nih ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya tutup acaranya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya ya. Senang sekali bisa berbagi buat ke teman-teman semuanya. Terima kasih udah menemani saya juga di sepanjang perjalanan sebagai Dapur Animasi Community. Semoga sukses terus untuk teman-teman semua ya. Tercapai semua impiannya yang teman-teman ingin capai. Oke? Bye-bye. God bless teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you.